Kenapa? Karena kita tuh sebagai dokter sangat menjaga etika. Reza Gladys berbicara tentang etika profesi. Tapi di saat yang sama, publik disuguhkan gaya hidup yang mencolok. Tas mewah, mobil mahal, liburan eksklusif, dan produk kecantikan yang harganya jauh di atas rata-rata. Bukan soal boleh atau tidak memperlihatkan hasil kerja. Tapi ketika seseorang membawa gelar dokter dan bicara soal tanggung jawab moral, maka wajar publik menaruh ekspektasi yang lebih tinggi. Benar, tidak ada larangan untuk menikmati hasil kerja keras. Tapi kalau membawa nama profesi, maka yang dinilai bukan hanya hasilnya, tapi juga proses, transparansi, dan tanggung jawabnya. Apalagi ketika ada produk dengan jarum suntik di dalamnya, dijual bebas ke publik, bukan produk yang dikontrol oleh tenaga medis, bukan pula dalam pengawasan klinik, tapi diperjualbelikan secara terbuka, seolah-olah itu hal yang wajar. Ini bukan sekadar soal uang, ini soal etika, keamanan konsumen, dan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Dan publik hari ini bukan penonton pasif, mereka menyimak, mencatat, dan menilai. Mereka bisa membedakan mana edukasi yang tulus dan mana konten promosi yang dibungkus pencitraan profesional. Karena pada akhirnya gelar dokter bukan hanya identitas, tapi amanah. Dan ketika amanah itu dikompromikan untuk keuntungan, maka kepercayaan tidak akan bertahan lama. Akhirnya Dr. Reza Gladys buka suara dan membongkar sebuah fakta yang sangat mengejutkan netizen, bahwa ternyata sosok Bude bertopeng pernah menjadi pasien di salah satu klinik Glapizza, yaitu di klinik Glapizza, Jakarta. Wow. Salah satu tim IT dari Glapizza ini pun memberikan data terkait dengan pasien tersebut kepada Dr. Reza Gladys. Sosok Bude bertopeng itu pun menjalani perawatan atau treatment di klinik Glapizza Jakarta sebelum dirinya muncul di sosial media. Di tengah-tengah menjalani perawatan atau treatment, sosok Bude bertopeng ini pun sambil menyelam minum air dengan menawarkan produk-produknya kepada terapis klinik Glapizza. Wow. Wah, ternyata klinik Glapizza Jakarta sangat berperan penting di balik kecantikan kulit wajah dari sosok Bude bertopeng itu. Video ini sekaligus menjawab pertanyaan dari banyaknya netizen yang selalu bertanya mengapa Dr. Reza Gladys tidak pernah hadir ke persidangan, mengapa selalu mangkir atau takut ya berhadapan dengan Nikita Mirzani. No, jawabannya atau konsepnya tidak seperti itu. Jadi di dalam suatu persidangan, saksi pelapor itu hanya akan dihadirkan jika jadwalnya sudah ditentukan. Nah, di dalam perkara ini, Dr. Reza Gladys sebagai saksi pelapor akan dihadirkan sesuai dengan jadwal yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025 mendatang. Nah, teruntuk beberapa orang yang kemarin-kemarin selalu memaksa mempertanyakan dan ingin Dr. Reza Gladys harus hadir di persidangan, kira-kira tanggal 24 Juli 2025 mendatang, apa yang akan Anda lakukan ketika bertemu dengan Dr. Reza Gladys di persidangan? Nggak dilaporin, nggak dilaporin. Dari awal, yang pertama aku laporin dia. Tapi kalau di kepolisian itu di BAP harus jelasin kronologisnya. Jadi ngeremet nih kemana-mana ya. Kalau misalkan kalian perhatiin di dakwaan persidangan, tuh kalian nanti bisa download nanti ada linknya. Kalian boleh baca, ada nama dia tuh Warawiri. Nah, kenapa nama dia Warawiri? Ya karena emang dia 2 juta dolar Singapura Sarno ya. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian karena katanya belum nerima duit. Jadi masa harus nerima duit dulu baru bisa dia bersalah gitu. Kenapa? Nanti kalau misalkan dia nerima duit dulu, nanti dibilangnya kalau produknya nggak bermasalah, ngapain mau ngasih duit? Nanti digituin lagi, gitu. Dan dia juga bawa embel-embel orang yang sekarang ada di dalam. Jadi aku ini adalah salah satu utusannya juga, gitu. Jadi buat kalau misalkan kamu nggak top up nih, gitu, ya kamu nggak akan aman. Aku baru sekarang ngomong. Ini aku udah hampir setahun nih aku diem. Terus kemarin dia posting lagi produk aku, si facial loss pimple dermagloss yang nggak ada salahnya, nggak ada dosanya, nggak ada apa-apanya, terus dia framing dengan ChatGPT. Nah itu yang bikin aku kemarin dan hari ini bersuara. Padahal udah aku tahan-tahan, udah aku diem, udah aku sabarin biar Allah yang balas. Tapi ternyata nggak bisa.
Jadi dakwaan itu hasil dari apa? Jadi dakwaan itu bukan hasil hanya dari BAP aku, bukan hasil hanya dari BAP korban, tapi hasil keseluruhan dari proses penyidikan, barang bukti, saksi dan segala macam. Dan ada tuh disusun ternyata ya sama jaksanya, ada disusun dia, ada namanya dia tersebut ya, dan nama-nama lainnya yang memang terlibat. Nah, tapi kenapa belum ditindak juga? Kenapa? Coba tanya ke si Sarno kenapa. Jadi nge-review ya berdasarkan nominal ya, berdasarkan bayaran, dalih-dalih demi kepentingan masyarakat, Uangnya membela masyarakat. Uangnya bagiin ke masyarakat harusnya, yang cairnya uang ya. hasil MERAS-nya coba bagiin ke masyarakat. Tuh, gendut banget ATM-nya, ih, ya ampun, ngeri. Benerin yuk kliniknya yuk, ayo. Kan udah dibeliin jam. Oh iya, udah dibeliin jam. Jamnya bagus. Mana sih modusnya nih si mafia ini bekerja? Jadi modusnya ini ya, dia beli produk, terus dia obrak-abrik tuh isinya, nggak tahu diisinya air apa kali ya, jadi hilang semuanya presentasinya. Terus dia cek lab. Nah kan di cek lab juga itu harus ada saksi, harus dari brandnya, kan bisa aja diganti apa segala macem. Terus begitu dia up kan, brand mana yang nggak takut nama baiknya tercemar. Otomatis semua panik kan, otomatis semua pengen mendekati gitu kan, pengen cari aman. Nah disitulah pemerasannya beraksi. Sama kayak waktu aku lagi lemah tuh ya, diintimidasi, dikirim voice note, minta maaf kepada masyarakat, terima kasih kepada dokter. Ih, haus validasi ya. Kalian nggak pernah lihat aku lemes begini kan? Nah kan Cistiamin aku bagus kan. Terus udah gitu kata suami aku, dok kenapa nggak direview? Terus kata dia, iya nih Cistiamin kamu bagus katanya. Bla 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 bla. Iya review dong dok, Wanipiro gitu dia bilang. Nah pada saat itu kita pikir bercanda, karena kan normalnya nggak mungkin ya dokter melakukan hal tersebut, nah kan? Tapi ternyata beneran. Ya ampun, padahal tahu gitu bilang di awal nggak usah belok kanan, belok kiri, naik ke atas, naik turun, udah, gue minta duit sekian, nih mau direview nggak? Selesai, nggak perlu membela masyarakat. Giliran produknya nggak ada celah, susah dicari, ditanya Wanipiro. Ada brand yang produknya bagus, terus mau endorse, ya masalahnya di mana? Masalahnya independen, nggak bisa dibayar. Yang ngecek hasil lab semuanya aku, ya nggak ada cerita ngecek hasil lab aku nggak ada, dikirim hasil labnya.